صل على محمد. Jangan warisi anak-anak kita dengan sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk. Jangan warisi anak-anak keturunan kita dengan jiwa-jiwa kedengkian, jiwa-jiwa kezaliman yang kalian miliki. Wahai para orang tua, jangan wariskan jiwa-jiwa buruk kalian kepada anak-anak kalian. Biar anak-anak kalian juga bisa merasakan kesuksesan, bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan keselamatan, bisa merasakan surga di atas dunia ini. Yang itu semua akan memberikan sumbangsi kepada kedua orang tuanya, kepada kalian. Kebaikan-kebaikan yang anak-anak kalian lakukan akan menjadi estafet pahala yang terus mengalir kepada kalian. Wariskan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak, wariskan harta yang baik, wariskan sifat-sifat yang baik kepada anak-anak. Sadari kita sebagai orang tua, apabila kita mempunyai sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek, sadari, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jangan sampai jiwa-jiwa yang buruk, jiwa-jiwa yang jelek, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek diwariskan kepada anak-anaknya. Wahai para anak-anak, sadari kalian, karena ini sudah ketetapan, itulah orang tua kalian. Kalian mempunyai orang tua yang keras, kalian mempunyai orang tua yang sombong, kalian mempunyai orang tua yang pemarah, pendengki, berbuat zalim. Sadari kalian bahwa itu sudah menjadi ketetapan, bahwa kalian kalau tidak ada mereka tidak akan lahir ke atas dunia ini. Sifat-sifat yang buruk mereka, sifat-sifat jelek mereka, jangan sampai kalian ambil, sampai lakukan menjadi kebiasaan, menjadi perbuatan di atas dunia ini. Kalian tolak sifat-sifat buruk mereka. Jangan mau diwarisi oleh sifat-sifat buruk, sifat jelek mereka. Kita tolak. Kita ambil yang baik-baik saja. Sifat-sifat yang baik dari kedua orang tua kita ambil. Sifat-sifat yang mulia dari kedua orang tua kita ambil. Karena itu akan mendapatkan dari Allah ampunan bagi kita dan juga ampunan bagi kedua orang tua kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Ja'alallahu lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. لحضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ja'alallahu lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna 'ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'al wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi 'alim ya qa'iman bil zawali mubdi'an bil mithal barakal hamdul minnat wa syarfu 'ala kulli halin. Allahumma aqrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan fil
الليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي. فيا رب متعني بالسر حروفي ونورني سمعي وقلبي ومبتلاتي وهب لي به فتحان وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Anfal 66. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana, sekarang, khafafallahu, meringankan siapa Allah ankum dari kalian, wa alima, dan mengetahui siapa Allah anna fikum, sesungguhnya di dalam jiwa kalian dha'fa, ada kelemahan. Fa iyakun minkum, maka jikalau ada minkum dari kalian, di antara kalian mi'atun 100, sobiotun, orang-orang yang sabar, yaghlibu mi'ataini, maka dapat mengalahkan mereka mi'ataini terhadap 200 musuh. Wa iyyakum minkum, dan jikalau ada minkum dari kalian alfun 1000, yaghlibu, maka dapat mengalahkan alfaini 2000 biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as-sabirin, dan ingat bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi manusia pada umumnya apabila sudah berulang-ulang dilakukan, berulang-ulang dikerjakan, kadang menentengkan, kadang menurunkan kualitas, kadang jenuh, kadang malas, lemah, menurun semangatnya. Itu makna dari dha'fa. Jadi yang kemarin dari awalnya semangat, sholat tahajudnya semangat, bangunnya semangat, mandinya semangat, zikirnya semangat. Namun setelah 1 minggu, 2 minggu mengalami penurunan, semangatnya mulai turun, mulai melemah. Dha'fa itu lemah, dha'if lemah, melemah, mulai turun. Makanya hati-hati, jaga itu stamina, terutama stamina jiwa harus dijaga. Jangan sampai keimanan yang ada di dalam dada kita, di dalam hati kita mengalami penurunan, turun, melemah, karena itu akan melemahkan semuanya. Al-ana, sekarang, khaffafa. Kalau najis itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama yang urat, yang kedua masa, tawasitah, yang ketiga yang ringan apa? Yang ringan muhaffafah, ringan. Al-ana, sekarang ini, khaffafallah, meringankan siapa Allah antum dari kalian. Karena apa kok diringankan? Wa alimah, dan mengetahui siapa Allah anna fikum, sesungguhnya di dalam jiwa kalian dha'fa, mengalami penurunan, mengalami pelemahan, lemah, akhirnya nggak mengerjakan belas. Cuma semangat di awal, bangun jam 2 di awal semangat, habis itu menurun setengah 3, menurun jam 3. Itu namanya dha'fa, dha'if, melemah semangatnya. Allah tahu itu, Allah tahu. Makanya kita berdoa kepada Allah jangan sampai melemah iman kita, melemah semangat kita.
minta kekuatan kepada Allah untuk selalu diistiqomahkan, minta kepada Allah agar selalu ditingkatkan keimanan kita. Dicontohkan fa'iyyakum minkum, maka jikalau ada minkum di antara kalian mi'atun sabiratun, ada 100 orang yang sabar, yang istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaghlibu mi'ataini, maka dapat mengalahkan 200 musuh. Jadi kalau kalian sabar, istiqomah, walaupun sudah melemah sampai koyo-koyo dijaga aja. Apa itu? Apa bahasa Indonesia? Dikaja-kaja itu. Jadi kalau ada 100 orang yang sabar, dipaksa, walaupun malas dipaksa, berjuang, walaupun malas, melemah tapi berjuang tetap. Ada 100 orang yang sabar, yang istiqomah menjalankan untuk melawan kemalasan, untuk melawan kebencian, kedengkian, kezaliman, yaghlibu, maka mereka yang 100 itu yang tetap istiqomah, yang sabar, yaghlibu, dapat mengalahkan mereka mi'ata ini, dapat mengalahkan 200 musuh, 200 kebencian, kedengkian, kezaliman yang ada dalam dirinya. Wa iyyakum minkum, dan jikalau ada minkum di antara kalian alfun, ada 1000 orang yang sabar, yang istiqomah, yaghlibu, maka dapat mengalahkan mereka alfaini, 2000 kebencian, kedengkian, kemalasan, biiznillah. Itu semua karena izin dari Allah. Allah yang mengizinkan. Walaupun semangatnya kalian lemah, walaupun ada penurunan dalam semangat beribadah, dalam semangat untuk belajar, mengaji, berzikir, namun Allah masih mengizinkan kalian untuk dapat mengalahkan jiwa-jiwa kemalasan, jiwa-jiwa kebencian, kedengkian, kezaliman yang ada di dalam jiwa kalian. Allah masih mengizinkan. Kenapa itu semua? Wallahu ma'as-sabirin, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang istiqomah menjalankan perintah-perintahnya. Jadi kalau kalian malas, agak melemah imannya, agak menurun semangatnya dalam tahajud jam 2, dalam tahajud jam setengah 3, jam 2 mandi, ambil wudhu, kemudian melaksanakan tahajud jam setengah 3, berzikir, bersolawat kepada Rasulullah, mengalami penurunan, masih ada izin dari Allah untuk dapat memenangkan dari yang awalnya 1:10, karena sudah melemah semua, itu dapat kemenangan 1:2. Jadi kalau ada 100 dapat mengalahkan 200. Jadi kalau ada 100 cinta dapat mengalahkan 200 kebencian. Kalau ada 100 cinta dapat mengalahkan 200 kedengkian. Kalau ada 100 cinta dapat mengalahkan 200 kezaliman yang ada di dalam jiwa kita. Makanya harus lawan jiwa-jiwa kebencian, jiwa-jiwa kedengkian, jiwa-jiwa kezaliman yang ada di dalam hati, harus kita lawan, karena itu bisikan dari setan. Jangan sampai kita di dalam hati kita terdapat kebencian, kedengkian, kezaliman, karena itu penyakit hati. Wallahu ma'as-sabirin, dan ingat bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar, yang istiqomah menjalankan perintah-perintahnya. Maka nabi
Maka dari nabiin, tidak ada li nabiin dimiliki oleh kanjeng Nabi, jiwa-jiwa dimiliki oleh kanjeng Nabi, ayyakuna lahu, sungguh ada lahu milik kanjeng Nabi asro, tahanan budak, hatta yuzhina fil ardi, sampai kanjeng Nabi yuzhina, melumpuhkan, melemahkan, memenangkan peperangan fil ardi, di atas dunia ini. Jadi dulu zamannya kanjeng Nabi, zaman jahiliyah dulu itu ada perbudakan, ada budak, ada tawanan, terus dijadikan budak. Budak zaman dulu ini banyak hal, bukan karena peperangan saja, namun karena hutang piutang. Hutang piutang nggak bisa nyaur, terus dijadikan budak. Kamu nggak bisa nyaur nih, hutangmu udah puluhan juta nih, jadi kamu harus jadi budakku, harus bantu-bantu aku di rumah. Terserah aku nanti mau aku gaji atau tidak, terserah aku. Nanti kalau kamu punya uang untuk melunasi hutang-hutangnya, baru aku merdekakan. Ada juga yang kaya menindas yang miskin, untuk dijadikan budak. Banyak hal untuk menjadikan budak. Namun setelah zamannya kanjeng Nabi Muhammad, perbudakan itu hanya melalui peperangan. Tidak ada kanjeng Nabi itu niru-niru kaum jahiliyah sebelumnya. Jadi hutang piutang nggak kuat nyaur, terus orangnya dijadikan budak. Terus yang kuat menindas yang miskin, terus yang miskin dijadikan budak. Gak ada ceritanya. Maka Nabi ini teguran penegasan dari Allah kepada kita bahwa di zamannya kanjeng Nabi tidak ada itu. Yang ada ayyakuna, yang ada hanya asro hatta yuzniha fil ardi. Tawanan perang yang dijadikan budak itu, yang dijadikan tahanan itu diperoleh hatta yuzniha, sampai dia itu memenangkan, melumpuhkan musuh-musuhnya dalam peperangan fil ardi, di atas dunia ini. Jadi perbudakan di zamannya kanjeng Nabi, tawanan di zamannya kanjeng Nabi hanya satu hal, hanya satu pintu, yaitu tak kala memenangkan peperangan saja. Setelah tawanan-tawanan itu ditangkap, dijadikan budak atau dipenjara, turidu, menginginkan mereka arodat dunia, harta benda keduniaan. Dengan cara apa? Ditebus. Jadi kalau ada tahanan perang zamannya kanjeng Nabi itu ditahan, kemudian minta tebusan. Itu yang sebagian sahabat berpendapat kepada kanjeng Nabi, mengusulkan pendapatnya. Jadi kanjeng Nabi, walaupun kanjeng Nabi ini yang dilakukan adalah wahyu dari Allah, namun musyawarah tetap berjalan. Jadi ditanya sama kanjeng Nabi, para sahabat, bagaimana ini kita mendapatkan tahanan nih, tawanan perang nih, mau diapain nih? Terus ada sebagian sahabat Abu Bakar berpendapat, gimana kalau kita minta tebusan ke pihak musuh? Ini ada tawanan perang nih, gimana kalau ditebus, harganya sekian? Turiduna aradat dunya. Sebagian dari mereka menginginkan aradat dunya, harta benda keduniaan, ditukar dengan tebusan. Sedangkan Umar bin Khattab berpendapat, jangan ya Rasul, gak usah kita minta tebusan. Gimana kalau yang ditawan itu kita mu'allafkan, kita Islamkan saja, kata Umar bin Khattab.
Terus karena pada waktu itu kaum muslimin membutuhkan pendanaan untuk dakwah, untuk membesarkan Islam, untuk berjuang dalam Islam, kemudian pendapatnya Abu Bakar yang diambil oleh Allah supaya oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi pendapatnya Abu Bakar yang tawanan itu untuk ditebus kepada pihak lawan, itulah yang diambil oleh Rasulullah. Kemudian turun ayat ini, wallahu yuridul akhirah. Sesungguhnya Allah menginginkan akhirat, menginginkan pahala pada hamba-hambanya, menginginkan surga untuk dimasuki oleh hamba-hambanya. Terus kanjeng Nabi nangis sama Abu Bakar, nangis bukan karena kanjeng Nabi salah memilih pendapat, tidak, disempurnakan oleh Allah apa yang telah dilakukan oleh kanjeng Nabi. Nangis ini berdua nih, peluk-pelukan. Kanjeng Nabi dan Abu Bakar nangis. Kemudian ketahuan sama Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kalau aku tahu, aku juga akan ikut menangis. Walaupun aku nggak mau menangis, aku akan ikut menangis. Setelah disampaikan oleh Rasulullah, wahai Umar, bahwa pendapat engkau yang kemarin itulah yang benar, kata Allah. Kemudian bertiga berpelukan, nangis ya. Makanya musyawarah itu penting ya. Nggak boleh dikit-dikit mengambil keputusan sendiri kalau itu untuk kemaslahatan umat ya. Nggak boleh. Kalau kiranya akan merugikan pada agama Islam, jangan memutuskan sendiri, harus bermusyawarah satu dengan yang lainnya. Ulama-ulama harus bermusyawarah, kiai-kiai harus musyawarah, jangan sampai mengambil keputusan sendirinya. Tak boleh mengambil keputusan sendiri itu. Karena pada zamannya Belanda dulu, antara kiai satu dengan kiai yang lain, ulama satu dengan ulama yang lainnya diadu domba oleh Belanda itu. Diadu domba, difitnah sana, difitnah sini, diadu domba oleh Belanda. Pertanyaannya, masa kiai zaman dulu, ulama zaman dulu tidak tahu kalau dia itu dibodohi oleh Belanda? Makanya pentingnya musyawarah. Karena apa? Kita manusia tempatnya salah dan lupa ya. Walaupun sudah jadi wali-walinya Allah, tetap dia makhluk, tetap dia punya kelemahan. Kalau tidak diberi ilmu oleh Allah, tak akan tahu mereka wali-waliannya Allah itu, ulama-ulamanya Allah itu tidak akan tahu. Tetap makhluk, tempatnya salah dan lupa. Mahallul khata' wan nisyan. Makanya jangan dibanding-bandingkan dengan ulama zaman now. Dulu Kiai A, Kiai B tidak mempertentangkan tentang nasab misalnya, nasab keturunan. Kok ulama-ulama sekarang kok menentang? Bisa saja pada zaman dulu itu Allah belum memberi ilmunya kepada para ulama-ulama, para wali-walinya Allah zaman dulu, dan Allah menurunkan ilmunya kepada wali-wali zaman now ya. Makanya tak boleh kita menyalahkan ulama-ulama, karena ulama-ulama juga makhluknya Allah, punya kelemahan, punya sifat lupa. Kita harus sadar itu. Jadi nggak ada nantinya kebencian, kedengkian, kezaliman yang timbul dari dalam hati kita ya. Makanya kita harus tanamkan, harus berperang itu, harus lawan itu
pelemahan iman yang ada di dalam hati harus kita lawan agar cinta yang tetap terus menang. Wallahu azizun hakim, dan sesungguhnya Allah aziz, maha perkasa, maha mulia, hakimun, dan maha bijaksana. Syariat-syariatnya semua untuk kebaikan umat manusia. Nah ini penting, harus kalian garis bawahi. Laula kitabun, seandainya tidak ada kitab, tidak ada ketetapan minallah, dari Allah, sabaqa, dalam hal aturan sebelumnya, aturan terdahulu, lamassakum, maka Allah akan sentuhkan kepada kalian, Allah akan timpakan kepada kalian bima, di dalam apa, ahadtum, apa yang kalian ambil, apa yang kalian putuskan, adzabun azim, berupa apa? Azab yang besar. Apa yang ditetapkan oleh Allah? Yang ditetapkan oleh Allah adalah sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan dari orang tua yang diturunkan kepada anak-anaknya. Itulah kitab. Jadi sifat-sifatnya kalian ini tidak jauh berbeda dengan sifat-sifat kedua orang tuanya. Ya. Kalau orang tuanya ngambulan, ngambekan, apa ngambekan itu bahasa Indonesianya? Emosian, maka ketetapan di dalam diri kalian juga ada jiwa-jiwa emosian. Harus sadari kalian itu. Ini ketetapan dari Allah. Anak tidak akan jauh dari orang tuanya. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Bukan sudah. Ya. Kalau ingin tahu sifatnya anaknya, ya lihat orang tuanya. Kalau orang tuanya sering berdusta, ya anaknya juga akan berdusta. Kalau orang tuanya nakal, anaknya juga nakal. Ya. Makanya harus sadari kita sudah mempunyai ketetapan bahwa dalam tubuh kita mengalir darah dari orang tua kita, di mana di dalam darah itu mengalir juga sifat-sifat keduanya, sifat baik maupun sifat jeleknya, sifat apik maupun sifat buruknya ada di dalam jiwa kita, badan kita. Ya. Ini udah ketetapan dari Allah. Sawakoh, mulai dari dahulu sudah ditetapkan, mulai dari orang tuanya. Orang tuanya punya sifat buruk akan diwariskan kepada anaknya. Orang tuanya mempunyai sifat yang baik akan juga diwariskan kepada anak-anaknya. Kalau tidak, lamassakum, sungguh Allah itu akan menyentuhkannya. Allah itu akan menimpakan kepada kalian bima akhadtum, di dalam apa yang kalian ambil. Hanya kalau kalian mengambil dari sifat-sifat orang tuanya, sifat-sifat amarah, sifat-sifat emosian, ngambekan diambil, adzabun azim, pasti juga akan menimpa kepada kalian adzabun azim, azab yang besar. Makanya jangan ambil, la akhadtum, jangan diambil itu sifat-sifat sifat-sifat buruk dari kedua orang tua kita, jangan ambil ya. Kita harus buang jauh-jauhnya. Sifat buruknya itu loh yang sudah ditetapkan kepada kita harus sadari itu. Kita harus sadari, sudah tertulis itu dalam tubuh kita. Tidak akan jauh sifat-sifat orang tua dengan anaknya, sifat-sifat anak dengan orang tuanya tidak akan jauh. Karena buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Ya. Anak juga seperti itu. Sifat-sifatnya anak tidak akan jauh dari sifat orang tuanya. Ini digarisbawahi tentang sifat
buruknya. Makanya akhadtum, apabila kalian mengambilnya, melakukannya, meneruskannya, mewarisi dari sifat-sifat buruk dari kedua orang tuanya, apa yang akan Allah berikan? Adzabun azim, azab yang besar. Makanya jangan sampai warisan-warisan jelek dari kedua orang tua kita ambil. Apa yang harus kita lakukan? Fakulu mimma ghanimtum, fakulu, maka makanlah oleh kalian mimma, dari sebagian barang, ghanimtum, yang berupa harta rampasan perang, halalan thayyibah, yang halal dan juga baik. Ghanimtum, harta rampasan perang. Jadi harus diperangi dulu jiwa-jiwa buruknya itu, harus perang dulu dengan hawa nafsu buruknya itu. Kemudian yang menang tinggallah kebaikannya, ya, tinggallah cintanya. Makanya kita harus menang, berperang melawan hawa nafsu. Kita harus berperang sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan, kedengkian, kebencian, kezaliman. Kita harus perangi. Nantinya yang menang adalah jiwa-jiwa yang penuh dengan cinta halal dan thayyibah. Ini diibaratkan makanan. Makanya suruh makan, fakulu. Makna dari fakulu ini maknanya harus jangan diartikan sakleknya. Fakulu maksudnya di sini adalah kerjakanlah oleh kalian, lakukanlah oleh kalian dari ghanimtum, dari setelah kalian memenangkan peperangan. Apa itu? Yaitu cinta. Sifat-sifat baik dari kedua orang tua harus kita ambil, harus kita lakukan, ya. Halalan thayyibah, yang baik, yang halal dan baik, itulah yang harus kita ambil. Sifat-sifat baik dari kedua orang tua, jujurnya, tawaduknya, semangat dalam ibadahnya, itulah yang harus kita ambil. Kalau sering emosian, sering marah-marah, jangan kita ambil. Ngambekan, jangan kita ambil. Sering memfitnah orang, jangan kita ambil. Sering menggibah orang, jangan kita ambil. Sering mendolimi orang, jangan kita ambil. Kalau kita ambil, akhadtum adzabun azim. Kalau kita ambil, maka yang akan menimpa kita adalah azabnya Allah yang besar. Kita akan hidup sengsara. Kita akan hidup penuh dengan penderitaan. Semua itu ada di mana? Di dalam hatinya, ya. Jadi yang merasakan bahagia itulah hati, yang merasakan derita adalah hati. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah meninggalkan syariat-syariatnya Allah. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seburuk apapun warisan yang diwariskan kepada kita oleh kedua orang tua kita, kita harus lawan. Kalau kita bisa menang, maka Allah akan mengampuni kita, dan juga Allah akan mengampuni kedua orang tua kita, ya. Jangan biarkan warisan-warisan buruk yang ada di dalam jiwa kita biarkan mereka yang mengatur kita, jiwa-jiwa buruk yang mengatur kita. Kita harus lawan, kita harus perangi sampai kita menang, sampai cinta yang menguasai kita. Nantinya innallaha ghafurur rahim, nantinya Allah akan mengampuni, memaafkan dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa waris dari kedua orang tua kita, yang akhirnya juga Allah juga akan mengampuni dosa-dosa dari kedua orang tua kita. Itu harus kita yakini, ya. Jangan sampai kita mendapatkan warisan yang buruk dari kedua orang tua kita, diwarisi kezaliman,
diwarisi kemarahan, diwarisi kedengkian, diwarisi sifat-sifat buruk. Jangan kita ambil. Kalau kita ambil azabun azim, kita akan mendapat azab dari Allah. Tidak akan pernah bahagia kita. Sifat sombong yang diwariskan dari orang tua, sifat meremehkan orang lain, menolak kebenaran yang diwariskan oleh orang tua kepada kita melalui kehidupan kita sehari-hari. Kita kan bisa belajar dari kelakuan orang tua kita. Oh, orang tua kita seperti ini. Oh, orang tua kita seperti ini. Kalau baik kita ambil, kalau buruk kita tinggalkan, gak usah kita warisi ya. Jangan mau kalau diwarisi jiwa-jiwa yang jelek, jangan mau, kita harus tolaknya. Daripada kita mendapatkan azab, karena orang tua kita sudah mendapatkan azab. Jangan sampai azab itu juga kita ambil, disentuhkan. Lamassakum fima akhadtum adzabun azim, disentuhkan oleh Allah azabnya. Maksudnya disampaikan azab itu menimpa kita. Na'udzubillah. Lakukanlah yang baik, yang halalan thayyibah. Sifat-sifat dari kedua orang tua kita yang baik kita ambil ya. Surga ya. Kebahagiaan yang akan kita rasakan, kesuksesan yang akan kita dapatkan. Itulah cara untuk memintakan ampun untuk kedua orang tua kita. Kebaikan-kebaikan yang menjadi sifat tabiat, kebiasaan yang orang tua kita lakukan ulang, kita ambil. Akhirnya akan menjadikan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat bagi kita. Pelajaran yang berharga tatkala orang tua memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya, direkam oleh anak-anaknya. Orang tuaku tawadu orangnya, orang tuaku ahli ibadah, orang tuaku orang yang sabar, orang tuaku orang yang dermawan, orang tuaku orang yang bijaksana. Kita lakukan, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Walaupun orang tua kita meninggal dunia, kebaikan-kebaikannya yang kita lakukan itu akan menjadi sumbangsih pahala yang terus mengalir kepada orang tua kita ya. Jangan warisi anak-anak kita dengan sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk. Jangan warisi anak-anak keturunan kita dengan jiwa-jiwa kedengkian, jiwa-jiwa kezaliman yang kalian miliki. Wahai para orang tua, jangan wariskan jiwa-jiwa buruk kalian kepada anak-anak kalian. Biar anak-anak kalian juga bisa merasakan kesuksesan, bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan keselamatan, bisa merasakan surga di atas dunia ini. Yang itu semua akan memberikan sumbangsih kepada kedua orang tuanya, kepada kalian. Kebaikan-kebaikan yang anak-anak kalian lakukan akan menjadi estafet pahala yang terus mengalir kepada kalian. Wariskan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak, wariskan harta yang baik, wariskan sifat-sifat yang baik kepada anak-anak. Sadari kita sebagai orang tua, apabila kita mempunyai sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek, sadari, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jangan sampai jiwa-jiwa yang buruk, jiwa-jiwa yang jelek, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek diwariskan kepada anak-anaknya. Wahai para anak-anak, sadari kalian, karena ini sudah ketetapan, itulah orang tua kalian. Kalian mempunyai orang tua yang keras, kalian mempunyai orang tua yang sombong, kalian mempunyai orang tua yang pemarah, pendengki, berbuat zalim. Sadari kalian bahwa itu sudah menjadi ketetapan, bahwa kalian kalau tidak ada mereka tidak akan lahir ke atas dunia ini. Sifat-sifat yang buruk mereka, sifat-sifat jelek mereka
Jangan sampai kalian ambil, sampai lakukan menjadi kebiasaan, menjadi perbuatan di atas dunia ini. Kalian tolak sifat-sifat buruk mereka. Jangan mau diwarisi oleh sifat-sifat buruk, sifat jelek mereka. Kita tolak. Kita ambil yang baik-baik saja. Sifat-sifat yang baik dari kedua orang tua kita ambil. Sifat-sifat yang mulia dari kedua orang tua kita ambil. Karena itu akan mendapatkan dari Allah ampunan bagi kita dan juga ampunan bagi kedua orang tua kita. Kita sudah diwarisi neraka. Jangan sampai neraka itu juga akan membakar diri kita dan juga orang tua kita. Kita harus lawan, kita harus perang. Perangi kezaliman yang ada di dalam jiwa kita. Perangi kebencian yang ada di dalam jiwa kita. Sehingga yang menguasai tubuh kita adalah cinta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cinta yang kita dapatkan dari Allah, maka kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan di dunia juga sampai di akhirat. Ya, di dunia kita selamat, di dunia kita bahagia, dunia kita sejahtera. Nanti di yaumil qiyamah juga bisa dipastikan bahwa kita akan diselamatkan oleh Allah, akan dibahagiakan oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.